Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video ini kita akan membahas materi trigonometri yang ada di kelas 11 IPA. Jadi ini trigonometri matematika peminatan ya. Di sini yang kita bahas adalah bagian jumlah dan selisih sudut. Jadi sudutnya itu dijumlah atau dikurangkan. Nah, jumlah dan selisih sudut ini berlaku pada untuk bentuk sin, cos, dan tangen. Jadi yang pertama untuk sin dulu. Jadi jumlah dan selisih sudut pada bentuk sin. Bentuk umumnya seperti ini, bentuk umumnya. Jadi sin dari A bisa ditambah, bisa dikurangkan tergantung soalnya ya, jumlah atau selisih. Sin A plus B, misalkan dulu yang atas dulu ya, bagian plusnya, akan sama dengan sin A dikali cos B ditambah, jadi kalau dia ditambah, hasilnya juga tetap ditambah ya, dengan cos A dikali sin B. Sedangkan kalau misalkan dia dikurangi, sin A min B begitu, maka hasilnya adalah sin A dikali cos B dikurangkan dengan cos A dikali sin B. Kita perjelas pakai contoh ya. Misalkan di sini nomor 1 ada seperti ini. Sin dari 15 derajat. Nah, 15 derajat ini kan bisa kita peroleh dari pengurangan. Misalkan ada dua bentuk ya. Bisa jadi 60 dikurangi 45. Jadi gunakan sudut istimewa karena kita tahu nilainya begitu. Bisa juga dari 45 dikurangi 30 derajat. Jadi pilih salah satu. Misalkan kita pakai yang 60 dikurangi 45. Maka ini akan sama dengan sin dari begitu 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, jadi posisikan 60 ini sebagai nilai A-nya, 45 sebagai nilai B-nya. Tandanya minus, kita pakai pengurangan. Maka nanti hasilnya juga pakai yang pengurangan. Sehingga kalau kita jabarkan ini menjadi sin 60 atau sin A-nya kan ya, dikali cos 45 dikurangkan cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Di sini perlu kalian tekankan bahwa kalian juga harus hafal ya hasil-hasil dari sin atau cos atau nilai trigonometri dari bentuk sudut istimewa. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Jadi ini setengah akar 3. Kita kalikan cos 45 adalah setengah akar 2 dikurangkan dengan cos 60 adalah setengah, kemudian dikalikan sin 45 adalah setengah akar 2, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung hasilnya. Di sini menjadi 1/4 akar 6 dikurangkan dengan 1/4 akar 2. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 dikalikan akar 6 dikurangkan dengan akar 2. Jadi contoh penggunanya bisa seperti ini. Contoh kedua dengan bentuk yang sedikit berbeda. Di sini ada sin A sama dengan 3/4 dengan cos B sama dengan 12/13. Di sini dikatakan A maupun B merupakan sudut lancip. Sudut lancip itu artinya dia berada di kuadran 1 ya, artinya A dan B ini sudut-sudut di kuadran 1. Maka nanti semua nilai trigonometrinya, baik itu sin, cos, tan, dan kebalikannya, semua nanti akan bernilai positif. Nah, jadi kalau ada soal-soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat segitiga siku-sikunya. Untuk masing-masing sudut ya, untuk A maupun untuk B. Misalkan ini untuk yang A, ini yang bawah untuk yang B. Fungsinya apa? Agar kita bisa mencari nilai trigonometri yang lain. Di sini sin A adalah 3/4. Sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Jadi di sini adalah 3, yang miringnya adalah 4. Nah, untuk bagian sisi bawah atau sisi sampingnya ini bisa kalian gunakan Pitagoras. Jadi dari sini, dari 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi 16 kurangi 9 ya. Hasilnya adalah 7. Jadi bagian bawahnya adalah akar 7. Sedangkan bagian cosnya pun juga sama. Cos itu samping dibagi miring, berarti ini 12. Miringnya adalah 13, sama gunakan Pitagoras, maka bagian sisi depan ketemu 5. Nah, sudah ketemu ini, baru kalian nanti bisa mengerjakan nilai dari ini, sin A plus B. Ingat-ingat, sin A plus B nanti akan menjadi sin A dikali cos B
dikurangkan dengan cos A dikali sin B, seperti itu. Sehingga untuk mencari sin cos dari masing-masing sudut bisa kita gunakan segitiga yang sudah kita buat pada bagian samping ini. Sin A, sin depan dibagi miring, berarti 3/4. Dikalikan cos B adalah 12/13 dikurangkan dengan cos A, berarti akar 7/4 dikali sin B, yaitu 5/13. Sehingga kalau kita kalikan ini menjadi 36/52 dikurangkan 5/7/52. Jadi kalau misalkan kita jadikan satu penyebut begitu, ini menjadi 36 dikurangi 5/7. Caranya seperti ini. Jadi ini penggunaan untuk jumlah dan selisih sudut yang berlaku pada bentuk sin. Berikutnya untuk yang bentuk cos. Untuk bentuk cos di sini ada perubahan tanda ya, jadi harus diingat-ingat. Jadi kalau misalkan cos A plus B, nanti hasilnya itu pakai minus. Jadi berkebalikan atau berlawanan. Jadi kalau misalkan di sini dia pakai minus, maka tandanya di sini hasilnya pakai plus. Jadi cos A plus B itu sama dengan, nah ini harusnya cos ya, salah ketik ini. Harusnya ini cos. Jadi cos A plus B itu harusnya adalah cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Sedangkan cos A min B jadinya cos A kali cos B, ini ditambah ya, sin A kali sin B. Contoh nih, misalkan ada cos dari 105. Nah 105 ini dapat kita ubah menjadi cos. Misalkan kita pakai sudut istimewa, berarti bisa dari 60 ditambah dengan 45. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya berapa? Jadi kita gunakan sifat penjumlahannya. Jadi penjumlahan nanti hasilnya pakai pengurangan. Ini menjadi berarti cos 60 dikali cos 45 dikurangkan dengan sin 60 dikali sin 45, seperti itu. Cos 60 itu adalah setengah dikalikan cos 45 adalah setengah akar 2 dikurangkan sin 60 adalah setengah akar 3, sedangkan sin 45 adalah setengah akar 2. Sehingga kalau kita diselesaikan ini menjadi 1/4 akar 2 dikurangkan dengan 1/4 akar 6, atau boleh dijadikan 1 difaktorkan jadi 1/4 akar 2 dikurangi akar 6. Bisa seperti ini. Nah, untuk contoh yang nomor 2, ini sama seperti yang tadi ya di contoh sebelumnya. Sama, kalau ada yang seperti ini itu ya paling mudah pertama kali kita buat segitiganya dulu. Untuk yang sudut A, ini sama seperti yang tadi ya. Kebetulan kita menggunakan sudut yang sama. Yang A 3/4 tadi, ini 3, ini 4 dari sisi bawahnya atau sisi samping ketemu akar 7. Ini cosnya 12/13. Ini ketemunya tadi adalah 5. Jadi kalau misalkan kita selesaikan nilai cos A plus B nya, ini coba kita pakai warna merah begitu. Jadinya, nah ini biar beda ya, kita ganti aja deh, jangan plus, kita pakai min aja. Cos A min B. Cos A min B, karena tadi di contoh satunya ini, yang contoh satu yang di kiri sudah pakai tanda plus ya, coba kita yang pakai minus. Cos A min B nanti hasilnya harus menjadi cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita hitung, nah di sini kedua-duanya lancip ya. Jadi kalau lancip semuanya nanti akan bernilai positif. Cos A itu adalah akar 7/4 dikalikan cos B adalah 12/13 ditambah sin A /adalah 3/4, sedangkan sin B adalah 5/13. Sehingga kalau kita hitung jadi 12 akar 7/52 ditambah 15/52. Jadi kalau kita jadikan satu penyebut begitu, ini menjadi 12 akar 7 ditambah 15/52, seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari jumlah maupun selisih sudut pada cos. Yang terakhir pada bentuk tangen. Nah, ini salah ketik lagi. Harusnya adalah bentuk tan.
Pada bentuk tan itu juga sama, ada dua bentuk, ada perubahan tandanya ya di bagian penyebut ini. Jadi kalau misalkan tan A plus B, hasilnya harus tan A ditambah tan B dibagi 1 min tan A dikali tan B. Nah, bedanya pada bagian pengurangan, jadi kalau di sini tan A min B tetap menjadi tan A min tan B, yang bagian bawah dibalik. Jadi kalau min di sini jadinya adalah plus 1 plus tan A kali tan B, seperti ini. Jadi ada berubah bentuk pecahan. Yang di bagian bawah itu tandanya berkebalikan. Jadi kalau misalkan di sini minus, di bawahnya plus. Kalau di sini dijumlah, di bawahnya dikurangi. Coba kita pakai contoh ini. Ada sin A nilainya 3/4, sin B adalah 7/25. Sedangkan A itu lancip, B itu sudut lancip juga. Maka tentukan tan A plus B. Coba kita ganti deh ini, jangan lancip, tumpul misalkan. Biar kita nanti kalau ada ketemu soal tumpul tidak bingung. Jadi kalau tumpul itu artinya dia berada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang jadi patokan adalah nilai sinnya positif, sedangkan cos dan tangannya bernilai negatif. Sama seperti tadi ya, jadi pertama kali kita bikin segitiganya dulu. Untuk mencari sudut-sudut atau nilai-nilai trigonometri yang lain. Yang atas untuk yang A, yang bawah untuk yang B. Di sini sinnya adalah 3/4. Maka bagian sampingnya ketemu akar 7 sama seperti tadi, kita gunakan Pitagoras. Sin B adalah 7/25. Gunakan Pitagoras maka bagian bawah ini akan ketemu 24. Setelah ketemu ini, baru kita selesaikan nilai trigonometri dari tan A plus B. Tan dari A plus B nanti ini harus menjadi tan A ditambah tan B dibagi 1 min tan A dikali tan B. Diingat-ingat pada bentuk yang B ini dia tumpul. Karena tumpul maka nanti nilai tangannya harus negatif. Sehingga tangan A itu adalah, tangan itu adalah depan per samping. Jadi kayak gini, 3/7. Jadi kalau yang untuk B jadi 7/24. Sehingga kalau kita tuliskan 3/7 ditambah, nah karena dia B-nya tumpul maka jadi minus 7/24 dibagi 1 dikurangi 3/7 dikali minus 7/24 begitu. Nah ini penyelesaiannya bisa kita samakan penyebut begitu ya. Jadi yang atas menjadi 24/7, yang di kiri itu menjadi 72 dikurangi 7/7. Yang bawah dibagi 1 jadinya plus ya. Di sini adalah 21/24/7. Yang bawah misalkan kita samakan penyebutnya. Ini menjadi 72 min 7/7 dibagi 24 seperti ini. Kemudian dibagi, kita samakan penyebutnya berarti 24/7 plus 21/24/7. Nah, di sini karena penyebutnya sama, jadi bisa kita hilangkan ini. Sehingga hasilnya cukup menjadi 72 min 7/7 dibagi 24/7 ditambah 21. Jadi seperti ini cara penggunaan jumlah dan selisih sudut pada bentuk tangan. Oke, sudah berada pada akhir video. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.